Ya, halo guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue main Elger lagi ya. Dan di sini gue lagi nge-CL cuy. Dan gue ketemu sama Kai di ronde 0 ya. Ini lawan gue kayak ginian. Wow, ini gue pakai set yang agak nyeleneh cuy. Ini thanks for Kulisit ya, telah memberikan ide ya kalau pendan Fire Goblin itu bakal OP banget dipakai di map Jungle Exploration cuy. Ini set gue tuh pakai Goblin Fire. Oke, satu ya, itu udah kelihatan. Helmnya gue pakai helm Paladin tetap. Terus motornya gue pakai motor Space Defense, dan satunya lagi gue pakai taksi cuy. Ya, gue pakai dua pendan lama, itu taksi dan Fire Goblin ya. Ini pendan Dark System cuy. Ini Dark System parah yang gue bawa. Nah, lihat ini kombonya cuy. Dan langsung terjadi itu. Lu lihat sendiri ya, itu apa yang dilakukan lawan gue setelah bangun landmark dari Fitur Map cuy. Tundi langsung selesai saat ada bakso-baksoan itu di bawahnya dia ya. Langsung Tundi selesai. Itu ngeri banget cuy, combo beginian cuy. Ini jadi counter meta cuy, counter attack meta ya. Ini gokil sih. Ini langsung tibain aja. Ini jalan pertama dia udah selesai tunnya. Dia di tun 2 atau ke 1 ya, nggak tahu. Dan ini langsung enak aja, langsung kita serang aja cuy. Ini dia bakal gak berani bangun landmark sama sekali dari Fitur Map ya. Bahkan merugikan dia bahkan ya kalau dia mau paksa bangun landmark. Dan kita tinggal attack aja kayak gini. Serius, simple banget cok. Gila sih. Ini posisi kayak gue udah legend ya, dan gue buff. Dan kalaupun di buff ini gue masih pakai Space Defense ya, karena buffnya itu kurang begitu berguna menurut gue. Karena defense 15 sama segel gerak. Ya walaupun gak akan nyampe sih segel geraknya ke lawan, karena ya kalau misalnya gue jalan pertama nih ya gak akan nyala sih. Karena bakal selesai gamenya. Oke, dia kena panggil ya, kena panggil pagoda, dan dia bakal lawan. Kayaknya dia bakal lawan dulu. Lawan dulu dah, coba lawan atau bangkrut, gak tau. Ayo, lo mau kayak gimana? Oke, dia mau lawan cuy, keras kepala. Dia pikir dia ada kesempatan buat menang. Oh, tentu tidak cuy. Gak ada kesempatan buat menang kalau lu jalan pertama, gua kedua cuy. Langsung sliding aja, jangan slide ke area gua yang ada tesernya itu pojok sini ya. Nah, langsung kalau bisa sudi gua panggil lagi pakai pagoda cuy. Ini kombonya maut banget cok. Ke pagoda start aja, itu ada start, ada pagoda di start ya. Kita panggil paksa dia berak-berak tuh. Berak-berak kasih 7B gue dapet cuy. Apakah bakal 7B lagi? 15B mungkin? Berapa? Buset, bener coy, 15B, dan dia berak marble coy. Let's go. Jadi di ronde pertama ini gue udah menang, dan kita bakal lanjut ke gameplay berikutnya saja nih. Nih gue tunjukin ya gue berapa roundnya. Nah, berenal ya, lanjut cuy, let's go. Oke, di ronde berikutnya gue ketemu sama Meryl cuy. Dan ini gue record di hari Senin cuy. Mungkin gue bakal upload di hari Selasa. Selasa itu gue libur ya, berarti gue upload di hari Selasa aja cuy. Dan ini kenapa gue baru upload gameplay si Kai-nya di hari ini ya, karena gue nungguin aja sih set-set propernya dari si Kai. Gue pengen nyari tahu set-set broken apa yang ada di Evokai di meta sekarang. Dan ternyata ada cuy. Ini gue pasang tadi ya si Goblin Fire tadi ya. Itu ide dari kalian juga sih, dari Kulisit, dari kalian yang ngechat di live chat kemarin ya, bang coba pakai Fire Goblin. Oke, gua turutin cuy, mumpung gua punya ya. Dan tadi di game pertama kelihatan banget cuy cara pakainya atau cara kerjanya seperti itu tuh broken parah cuy. Emang gua sengaja sih gua gameplaynya itu terakhiran ya, biar apa ya, biar gua bisa ngumpulin informasi lebih tentang combo-combo si Kai ini ya. Ini sebenarnya bukan combo Brandrod atau combo anomali ya. Ini setnya itu bisa lu pakai buat main turnamen atau buat main CL atau buat main biasa itu bisa aja, karena sebenarnya nggak ada kehabisan slotnya di sini. Gak ada yang gua pangkas lah dari set pendan yang gua bawa. Mungkin bebas sewa bisa lu akalin pakai UA. Cuman kalau kondisinya jalan pertama kayak gini nih, lu bisa aja nge-end game aja cuy, kelarin gamenya dengan satu giliran lu itu bisa banget cuy. Jadi kartun itu nggak nuntut lu buat harus lu jalan pertama, harus lu jalan kedua, enggak. Lu jalan pertama kedua pun sama aja cuy. Lu bisa menangin dengan dua objektif yang berbeda ya. Lu jalan pertama bisa main sekalian, jalan kedua lu bisa bangkrut atau sekalian bahkan ya gitu. Dan kalau lu ada Goblin Fire nih yang gue pakai nih, lu bisa nge-counter orang-orang yang pakai combo landmark kayak gini, landmark dari Fitur Map ya, itu langsung bisa lu counter cuy. Dan itu enaknya di situ cok, kayak gitu ya. Ini buat kalian yang nggak punya combo yang gue pakai sih, agak nyesel sih, karena ini combo menyusahkan lawan lu cuy ini cuy. Nah lihat nih, gue udah sekalian 7 mau 6 ya, mau 7 ini btw. Dan langsung gue end kan saja ya, selesai banget ini. Ini kalau kalian bertanya-tanya, bang
kalau jalan pertama coba bang ketemu Moses bang, Moses nih ya, gue bakal tunjukin Moses seberapa seringnya Moses di CL hari ini ya, apakah muncul atau enggak, gue bakal tunjukin kalian bakal ketemu atau enggak. Dan gue kalau jalan pertama gimana nanti kalau gue jalan pertama, apakah bakal kalah atau bakal menang, kita lihat aja nih. Kalau ketemu ya, ini langsung gue end aja, win 7 cuy. Let's go, sekian 7 ya maksudnya ya. Lanjut ke gameplay berikutnya saja, ini gamenya terlalu mudah cuy. Oke, let's go. Woi lah, baru diomongin adminnya muncul cok, si Moses ya. Semoga gua jalan pertama lah di sini. Nah bagus, jalan pertama ini langsung gua buktikan cuy. Gua bikin si Moses ini ngopi atau bikin sarimi aja ya, sama Mas Fuad sama Mas Amba ya, sana bikin sarimi aja. Gua akan langsung end kan dengan 1 kali gameplay kayak gini cuy. Dan kalau kalian bilang bang itu Goblin Fire kan bisa boros slot, itu kalau set lu kagak proper cuy. Kalau set lu masih ada yang kurang-kurang ya. Ini set gua udah sebenarnya menurut gua ini nggak ada yang gua boros slot itu nggak ada. Pun kalau gue pakai drawing, itu drawing gue yang gue pakai kan drawing tumbuhan tuh. Kalau misal normal set gue ya itu drawing tumbuhan. Kalau pakai Goblin Fire itu sebenarnya nggak ada yang bentuk, nggak ada yang maksa ya, nggak ada boros slot kayak gitu. Karena semua pendefensan gue yang gue butuhin tuh udah ada cuy. Misal kayak defense dari marble, defense kurung, bebas sewa, kopi-kopi, apapun itu special atau defense kayak gitu, anti negatif itu udah ada cuy, udah lengkap. Jadi gue sisa 1 slot gratis nih, 1 free ya, free shot yang bisa gue masukkan dengan pen lain, misal taksi atau misal Goblin Fire, itu bisa aja cuy, sesuai yang kalian mau ya. Itu nggak ada boros slot menurut gue ya. Menurut gue nih pribadi, kalau gue pakai Goblin Fire dengan set normal gue yang pakai drawing kayak gitu, nggak ada yang boros slot cuy. Itu gue ada 1 slot free yang bisa gue masukin Goblin Fire, itu antara Goblin Fire atau taksi cuy. Nah di sini karena konteksnya gue pengen main cepet ya kayak gini ya, jadi gue ngorbanin drawing, gue ganti taksi dan gue pakein Goblin Fire gitu. Si taksinya buat main skeleton 7, si Goblin Fire buat counter attack si landmark dari fitur map kayak gini. Nah itu broken cuy, orang gila cuy ini set yang gue pakai nih. Nih ya, gue udah bangun 5 skeleton, sisa 2 skeleton lagi cuy. Lihat cuy, taksi semoga nyala di sini. Sudim nyala, bagus. Semoga gue bisa ngambil 1 skeleton lagi ya. Dan lu lihat, jalan pertama cuy, lu masih bilang jalan pertama lu modal lawan kartu Moses lo kartu bangkut. Enggak cuy, lu tarik kata-kata lu lagi ya. No, lihat bahkan sebelum taksi gua nyala, gua udah win 7 sekalian ya. Jadi gua lanjut ke gameplay berikutnya saja. Oke, let's go. Ya, di ronde berikutnya Moses lagi, si admin lagi cuy. Apakah ini orang yang tadi? Harusnya si orang yang tadi ya. Gua tadi jalan pertama loh bang. Jalan kedua, oh ya orang yang sama cuy, gue apal nih. Dan gue jalan pertama, ini set gue kayak gini cuy. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, set gue itu nggak ada yang bener baru cuy. Penan yang gue pakai yang tipikalnya penan baru itu cuman space defense doang loh, dan itu lu bisa kejar di event sekarang. Sisanya gue pakai paladin, helm paladin yang bisa lu dapet gratisan di gacha-gacha biasa, sama 2 pendan yang sebenarnya agak gaib cuy, taksi sama Goblin Fire. Itu 2 pendan yang menurut gue gaib sih, lu mungkin nggak akan bisa dapet untuk sekarang ini ya. Dan karena gue jalan kedua, gue punya 2 objektif nih. Gue mau main bangkrut atau main skeleton. Nah itu, tadi dia dikasih jalan kedua, nggak jalan cuy. Dan ini gue dikasih jalan kedua, harusnya sih gue langsung bisa memanfaatkan momen ini ya, buat ngebangkrutin dia atau bikin skeleton 7 lagi cuy. Nah lo jangan salahin gue jalan kedua, lu jalan kedua menang bang, karena jalan kedua bang. Tadi gue jalan pertama dia nggak jalan loh. Itu gimana? Lu mau mau defend apa lagi? Tadi dia jalan kedua nggak jalan, sampai nggak jalan. Ini gue dikasih jalan kedua. Kalau sampai kalian bilang lu jalan kedua bang, bangkrut jalan kedua. Tadi gue jalan pertama dia nggak jalan cok. Gimana? Langsung bangkrutin aja atau sekalian aja. Ini enak banget sih sumpah cuy. Dan kalau dilihat-lihat set gue tadi ya, emang ya nggak ada yang kelihatan baru ya, goleng lagi ya, nggak ada penan yang bener-bener baru cuy. Yang baru cuman motor doang. Jadi set yang kayak gini sebenarnya bisa lu coba sendiri ya, dengan lu punya paladin atau lu kalau flyer veteran lu punya taksi atau Goblin Fire, lu pakai aja cuy. Itu emang apa dulu ya, gue suka banget ngoleksi penan-penan aneh gitu cuy, penan-penan underrated kayak gitu, karena gue punya pandangan lain tentang pendan kayak gitu cuy. Gue berspekulasi ini pendan bakal ada masanya itu bakal kepake ya, kayak taksi Goblin Fire kayak gini. Lu lihat aja Goblin Fire di map ini kayak gimana, haram banget cok, serius gila banget tuh. Timpa landmark dia, sama lu harus perhatikan map ini ya, tuh fiturnya kayak gimana. Lu harus pelajari fitur-fitur map yang di sini tuh kayak gimana cuy, kayak gitu, biar lu nggak ngangong doang ya, nggak tahu fitur map ini itu bisa kayak gimana aja gitu. Lu harus kuasain juga makro-makronya juga kayak ML cok.
kayak gitu. Nah lihat, dia udah nyerah cuy, autoplay dia, bayangin. Udah gua giniin autoplay cuy, langsung kicep ya. Belum lagi kalau gua pakai ini combo gua yang landlady dia itu kayak gimana cok. Ini baru combo pakai Goblin Fire loh, belum pakai gua pakai combo landlady gua cok. Langsung ini aja end aja karena dia udah autoplay. Ini tiket emas buat gua sih, langsung bangkrutin aja, nggak usah pakai sekalian 7 ya. Bangkrutin selesai cok. Let's go, taksi nyala tuh, lihat. Dua pendant dark system gue nih, salah satunya langsung aktif cuy, si taksi ya. Kena segel gerak lah, kena inilah. Sebenarnya buffnya itu yang kepake cuma segel gerak doang cuy. Karena anti rebut marble masih gue pakai pendant ya gitu. Yang gue pakai cuma segel geraknya doang. Kita langsung panggil pakai pagoda, coba ya, bisa nggak sih pagoda? Wah bisa dong. 10B nggak sih ini? 10B cok. Belum apa-apa, 11B, mampus gak tuh. Autoplay 10B. Kita lanjut ke gameplay berikutnya saja. Oke, let's go. Oke, di gameplay berikutnya gue ketemu sama Kai cuy. Kai legend ya, legend aja. Dan pertama bagus. Wah, dia pakai taksi cuy. Let's go, pakai taksi ya, dan dia pakai helm bike cuy. Let's go. Ini kalau sampai taksi gua ini kagak nyala, wah gua keduluan sama dia cuy. Kalau ini ya, kalau gagal ya, dia bisa bangkrut juga sih, karena dia juga pakai taksi cuy. Ini agak susah kalau gua gagal taksi nyala ya, harus banget taksi gua nyala cuy. Mau nggak mau ya, kalau nggak nyala ya boncos gitu. Dia bisa menang satu turn, harus nunggu turn berikutnya cuy. Itu pun kalau gue bisa nge-defend ya, karena dia ada taksi, harusnya serangan dia makin brutal cuy, makin banyak ya serangannya. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali kalah cuy. Kalau gue menang terus, nanti sistem atau sistem gamenya tuh ngedeteksi gue sebagai cheater gitu, cheater pekalongan ya. Udah pakai set pen kayak gini, lu menang terus ya udah, nanti terdeteksi cheater cuy. Nanti kalaupun gue ke ban, gue kenapa-napa kan, gue nggak bisa streaming lagi kan. Gue juga nggak mau sih. Gue nggak mau kayak gitu cuy. Kalian mau gue kayak gitu, pasti dari kalian mau sih. Cuman gue kagak cuy, jangan cuy. Ya ini pun kalau kalah nggak apa-apa, gue masih ada berapa nyawa juga sih. Gue ini kan belum kalah nih. Kalaupun kalah sekali, 2 kali, 3 kali ya bodo amat, masih ada 2 nyawa juga. Kalau kejadian kayak gitu ya nggak apa-apa ya. Oke, dia jalan cuy ke 16 belakang tuh. Taksi gua nggak nyalakan tadi kan. Oke, gua bahas ini aja sambil selesai gameplay ini ya. Gua bahas overall skillnya si Kai ini cuy. Ini sebenarnya menarik banget sih untuk skill-skillnya, karena dia mempunyai skill yang menurut gua unik cuy. Uniknya itu ya karena sudimnya itu udah upgrade ya dari sudim yang kita kenal, yang harus tiba ke landmark dulu lah. Langsung kalau ke blok spesial tuh lu harus lompat kayak gitu. Jadi kena namanya laba-laba. Dan di sini di upgrade cuy. Jadi sudimnya itu bisa lu aktifin dengan cara upgrade skeleton atau tiba di skeleton. Dan itu pas lu mau tiba ke blok pojok atau blok spesial itu via jalan kaki cuy. Dan sebenarnya kayak gitu ada plus minus sih, nggak selalu plus mulu ya, ada minusnya juga tuh. Minusnya ya dia bakal rentan kena skill checkpoint kayak gitu ya, begal kayak gitu ya. Banyak lah skill begal yang di Elger, lu bisa cari tahu sendiri di kode kayak itu apa. Dan skill begal yang paling meta di Elger tuh sekarang tuh apa, kalian cari tahu juga. Itu ada cuy, itu salah satu counternya itu cuy. Dan ada kartu yang benar-benar bisa mengcounter dia, ngepres si Kai banget. Itu ada, ini kita spill aja si counternya itu si Aurora. Udah itu susah kalau lu berhadapan sama si Aurora. Jangan pikir dengan adanya lu pakai Kai dan lu bisa sudim berjalan, lu bisa di atas angin cuy. Enggak, lu masih kurang si Aurora. Lu harus gimana caranya biar lu selesai atau bisa selamat dari begalnya si Aurora kayak gitu. Itu PR lu ya, tuh mencari cara buat bisa selamat, biar lu bisa lewatin si begalnya itu dengan cara jalan kaki. Dan gua kalah di sini. Kita lanjut ke gameplay berikutnya saja. Nanti gua lanjut pembahasan ini ya di next aja ya. Oke, let's go. Oke, di gameplay berikutnya gue ketemu sama dia lagi. Bukan yang tadi sih, cuman kayak lagi ya dengan set penan seperti ini. Ini bagus sih. Ini aduh, dan pertama lagi. Oke lah. Oh, ini semoga ya, ini bensin gua, taksi gua tadi bensinnya habis cuy. Atau jangan-jangan bensin di taksi gua pakai etanol ya. What the hell bro. Kok bisa kayak gitu Dot? Enggak. Itu kejadian taksi gua nggak nyala emang. Ya bisa aja sih, bisa kemungkinan nggak nyala. Padahal gue kasih gem 2% loh, masih nggak nyala sih, aneh sih. Kemungkinan bensin di taksi gue ditukar kali ya, pakai sawit mungkin, anjing. Kagak. Ini emang boncos cuy, 62% ada kemungkinan boncos lah. Ya kayak gitu. Sini aja.
Ya ini kayak kalah lagi. Gue punya feeling bakal kalah lagi sini. No. 12. Oke, tadi gue bahas apa ya? Bahas itu ya, perbegalan dengan skill jalannya si ini ya. Si Kai dengan apa namanya? Skill sudim jalan gitu ya. Itu counter beratnya si Kai cuy. Mungkin salah satu strategi untuk mengantisipasi hal itu ya. Mungkin lo harus pakai skill Olimpik mungkin. Skill Olimpik itu bisa jadi opsi lu bertahan dari begal penjara, begal S-nya si apa namanya? Si Aurora itu bisa cuy. Lu harus cari slot juga sih. Semoga gimana biar si Olimpik lu itu nggak makan slot cuy, nggak makan tempat di satu deck lu itu. Gitu lu harus cari cara cuy. Mungkin ada ya pakai pendant drawing anti negatif itu yang UFO itu bisa, atau pakai super seal yang jenis Olimpik itu ada juga cuy. Lu cari aja di inventory lu atau di kodik tuh ada. Lu bisa pakai itu ya, mungkin cara satu-satunya biar lu selamat dari begal via jalan kaki sudim gitu cuy. Itu masalahnya di situ emang sih kalau lu ketemu sama Aurora. Masalahnya Aurora itu juga masih pertebatan ya di CL atau di turnamen kayak gitu masih ada cuy. Jangan kira dengan adanya Kai Aurora bakal nggak ada cuy. Justru malah ada Aurora cuy. Sekarang tuh 6 ya ampun kurang 1 loh. Emang taksi gua ketukar sama ini sih, bensinnya ketukar sama etanol cok. Atau ketukar sama minyak goreng kali ya. Minyak goreng dibuat bensin anjir. Kocak, pakai bimolidot. Oke. Dari situ modal guanya di sini. Segera dia berbuff juga coy. Oke. Mana lo? Wah ini kalah lagi sih. Kalau kalah lagi berarti nextnya gue ketemu bot ya. Mungkin kalau ketemu bot, kalau bener ketemu bot ya gue bakal skip aja cuy. Gameplaynya gue skip untuk bot ya, gue skip aja. Hitung-hitung buat ngurangi ngurangi durasi ya. Karena kalau lu udah kalah 2 kali di CL ya, itu nextnya itu ketemu bot. Ini kalau ketemu bot gue bakal cut langsung ke gameplay berikutnya saja biar ketemu orang bener. Oke, ini kayaknya gue kalahin di sini. Nggak apa, ketemu bot nanti cuy abis ini gue. Ya, ini di sini gue batalkan summernya nyala, itu enak banget batalkan summer. Nanti kita bahas tentang batalkan summer cuy. Mumpung kita lagi bahas perskillan dari si Kai ya. Ini seru sih ini untuk pembahasan defense-nya si Kai ini ya. Ada sedikit perdebatan atau bukan perdebatan, dua kubu. Nanti bakal gue jabarkan secara rinci cuy. Mumpung video ini agak lama cuy. Jadi siapkan aja cemilan atau apapun minuman gitu ya, karena gameplay ini bakal lama banget cuy. Mungkin sampai 40 menitan karena ini bakal gua sampai win 15 CL cuy kalau bisa cuy. Jadi game akan semakin lama ini. Jadi siapkan cemilan kalian karena ini bakal full gameplay kayak versi gua. Lu tahu sendiri. Percayaan atau gameplay mode kompe di akun gue ini susah banget cuy. Oke, langsung kalah aja, langsung kita ke next aja. Mungkin kalau ini bot bakal gua cut aja langsung ke gameplay yang bener-bener orang cuy. Oke, let's go. Oke, di gameplay berikutnya gua ketemu si Aurora. Ini gua di ronde 5 ya. Tadi ketemu bot itu gua cut, nanti pas gua edit ya. Nanti langsung ketemu sama ini aja. Aurora aja di ronde 5 cuy. Nah, dia pakai set kayak gini pas banget, tadi gua lagi bahas Aurora cuy. Kayak gitu. Cuman ya gua dikasih jalan pertama nih. Semoga ya taksi gua nggak ketukar nih bensinnya sama minyak sawit atau minyak goreng etanol gitu ya, jangan. Semoga ini lancar aja win 7-nya, karena kalau sampai ini ya gua nggak bisa sekalian 7 nih, wah gua berurusan sama begalnya dia coy. Tadi gua bilang ya, skill begalnya si SPLS-nya si Aurora itu counter berat dari skill sudim jalannya si Kai gitu cuy. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah defense si Kai ini ya, masalah batalkan defense itu ya. Di Kai itu sebenarnya ada 2 jenis defense cuy. Defense-nya itu ada batalkan summer movement sama batalkan segel gerak. Nah, 2 skill ini tuh ada embel-embel batalkan cuy. Lu harus membedakan batalkan sama defense ya. Lu harus tahu dulu perbedaan batalkan sama defense cuy. Ini penting lah. Pentingnya lu belajar bahasa Indonesia ya, karena dengan ini lu bisa memahami konsep atau pengertian dua kata itu ya, defense sama batalkan. Nah, yang bilang main game lu bikin bodoh bikin apa, enggak cuy. Lu main game ini lu kalau nggak mahamin skillnya lu bakal pusing cuy. Kita bahas dulu yang batalkan. Batalkan berarti membatalkan skill yang awalnya nyala jadi nggak nyala cuy. Kalau defense berarti itu ada serangan dong, ada serangan yang meluncur ke lu ya. Jadi kalau batalkan tuh ya kalau skillnya dia nyala, dia bakal nggak nyala lagi gitu. Udah di awal emang nggak nyala cuy. Jadi misal seumpama lu ada seal nih, ada seal langsung ada skill dia nyala sama movement tapi dibatalkan, ya seal lu nggak akan kena, jadi nggak ada serangan gitu. Kalau defense itu defense-nya itu berarti ada serangan yang arah ke lu. Kalau misal lu ada seal, seal-nya bakal kena dan udah
seal lu lepas dan lu nggak ada seal abis itu ya, kayak gitu. Itu bedanya dari defense sama batalkan ya. Kalau batalkan tuh nggak ada serangan sama sekali. Kalau defense itu ada serangan, cuman dia harus kenain defense pertama lu kayak seal gitu ya. Itu kena. Kalau nggak ada berarti itu langsung nyerang ke lu cuy. Lu harus bisa nge-defend atau defense-nya harus nyala kayak gitu ya. Kalau batalkan itu nggak ada serangan apapun, sama sekali nggak nyala kayak gitu ya. Dan di sini tiba-tiba gue mau menang, udah win sekalian mau 7 nih. Nah, gila, gue main sambil gue ngomong aja gue bisa win 7 sekalian loh. Kita lanjut ke gameplay berikutnya saja cuy. Kita lanjut lagi pembahasan ini di next aja, oke? Let's go. Oke, di gameplay berikutnya Kyle cuy. Let's go, ketemu Kyle. Mantap banget. Semoga jalan pertama atau kedua bebas. Gua nggak urusan jalan pertama atau kedua ya kalau ketemu atau kayak ginian. Karena gua ada counternya cuy. Counter meta bangun landmark dari fitur map ya. Jalan kedua bagus, mampus cuy. Lihat cuy, dia kayak gini setnya bagus banget. Dan langsung kita counter aja cuy pakai biji-biji kayak ini ya, biji monokotil ini ya. Biji sawit mungkin ya ini ya. Oke, 10-nya double, kita lihat cuy. Mau gimana dia pergerakan dia. Dia jalan pertama, oke, 2 turn lagi. Semoga di turn yang ini nih chance to do dia habis. Semoga banget. Nah, ini counter dari fitur landmarknya ini cuy. Lihat cuy. Let's go, mampus, biji kena biji cuy, meledak itu. Oke, turn dia selesai di turn kedua dia. Jadi kita langsung lancarkan aksi kita cuy. Kaget cuy, terkaget-kaget karena dia masih ada satu kesempatan dan lagi, tapi langsung selesai turnnya dia cuy. Kayak gitu ya, OP banget sih ini. Kita langsung ke sini aja ya. Langsung sudim di situ. Gila sih, dia nggak expect bakal turnnya selesai di turn kedua loh. Di roll dadu kedua bakal selesai dia cuy, nggak expect mungkin ya. Oke, kena bayar aja pakai angel card. Let's go coy. Bayangin aja lu belum selesai ya, belum maksimalin roll dadu ketiga gitu ya, langsung selesai di roll dadu kedua coy. Kayak gini anjir, kok gokil sih ini. Counter meta cuy, counter meta itu landmark ini, karena benefitnya dari fitur landmark dari map ini ya itu anti copy cuy, anti copy, anti bombing juga ya. Itu kerennya di situ sih. Lawan nyerah kah? Ya ampun, langsung nyerah lo, nggak ada perlawanan lo ya. Lanjut ke gameplay berikutnya saja. Ini terlalu gampang nggak sih cok? Let's go lah. Oke, ketemu Kyle lagi. Ini apakah yang tadi? Kayak ini yang tadi cuy. Serius dah. Tadi dia jalan pertama kan ya, gue jalan kedua. Nah, semoga ini gue jalan pertama nih. Gue jalan pertama nih. Oke, jalan pertama nih, semoga gue. Ayo. Oke, jalan pertama cuy. Kita langsung buktikan ini bang, cara bermain kayak yang bener tuh kayak gini bang. Gue tutor, masa gue harus tutorin sih? Lu harus nonton gue langsung nih. Gue tutorin langsung ya cara bermain kayak di turn pertama. Lu main di turn pertama kayak gitu aneh sih bang. Lu jual aja game kostumnya itulah. Atau bagi ke gue aja deh. Oke, caranya gue bikin pola dulu sini ya. Gue kasih pola bermain kayak di map ini cuy. Pertama-tama lu harus ngincar aja bangun di kota-kota yang selisihnya 2 blok dari blok spesial lah. Kayak gini nih. Satu blok di sini depannya harus ada blok spesial 2 blok gitu cuy. Nah, biar apa? Biar kalau lu nggak lompat kayak gini, lu bisa nge-roll 2 dan bikin landmark dari fitur map. Nah, kayak gitu. Kayak gitu aja polanya cuy. Main L gitu kok, pola-pola bikin main ini main mahjong Oke, sini aja langsung lu incer lagi kota-kota yang kalau turun kedua ya, roll dadu kedua lu kincar kota yang ganjil gitu cuy. Kota ganjil gitu. Nah, kayak gini. Ini kan ganjil 3 dari travel nih, karena gua ada taksi nih. Untuk jaga-jaga kalau gua nggak bisa maju mundur. Nah, kayak gitu. Nah, 3 nih ke sini. Nah, kayak gitu ya. Gua spekulasi aja, main insting aja. Kalau tuh mau selesai lu usahakan ganjil dari blok spesial gitu, blok travel gitu ya. Kayak gini. Nah, gitu bang cara mainnya bang. Gitu. Ini taksi harus nyala nih, sudim lagi nih. Bikin landmark lagi. Udah berapa? Udah 5. Ini kalau taksi gua nyala, gua menang. Sekarang 7 ya. Gitu cara mainnya. Itu ya, paham ya. Bagus. Dan ya, gua gagal. Taksi gua kagak nyala, ketukar sama etanol lagi atau minyak sawit ya. Dia jalan kedua nih, lihat bang. Dia jalan kedua bang. Apakah dia bisa menang bang? Gua nggak tahu bang. Kalau dia sampai nggak bisa menang, berarti ada yang salah sama pola pikir dia cuy. Lihatnya ya. Bang counter meta cuy, meta landmark jungle ya, lihat nih. Biji-biji, let's go. Biji monokotil tuh langsung selesai tuh, dia ketawain aja nggak sih? Gua aja bingung tuh. Sementara saat ini ada opsi mau bangkrutin atau main sekalian 7 nih. Bangkrutin aja ini langsung menyerah cuy, sumpah. Langsung surrender legend ya. Lihat ini. Bah, kita taunting gak sih itu?
4B itu jalan kedua cuy, jalan kedua. Ini udah gua kasih kesempatan kedua, kagak bisa ngalahin gua. Lanjut ke gameplay berikutnya saja. Oke, let's go. Oke, di gameplay berikutnya ketemu sama Spica cuy. Let's go, Spica ya. Oke, kita bahas lagi masalah per defense-nya si apa namanya? Kayak ini tadi ya, masalah batalkan sama summon movement. Kalau gua disuruh milih ya, Bang, lu milih batalkan summon atau defense summon movement? Gua 100% milih batalkan summon movement karena dari segi fungsi dia lebih banyak fungsinya cuy ketimbang defense summon movement. Karena batalkan summon movement itu fungsinya tuh banyak banget cuy. Dia bisa nge-counter atau membatalkan skill summon movement tipe attack dan tipe mobilitas aja. Itu bisa di-counter cuy, kayak taser, catshit kayak itu bisa di-counter. Sedangkan kalau defense summon movement dia hanya bisa nge-counter atau bertahan dari defense dari serangan summon movement aja. Tipe serangannya bukan tipe mobilitas kayak gitu ya, enggak, tipe serangan aja. Jadi ya itu yang jadi pilihan gue itu si batalkan sama movement karena gue lebih mementingkan fungsi ketimbang persentase ya. Ya nanti juga persentasenya bakal semakin lama itu bakal naik lagi sih persentasenya, dan dia kena biji lagi cuy gitu. Ya walaupun beda selisih sih, kalau batalkan sama movement kan 50 ya untuk sekarang ya, sedangkan defense itu udah 65 gitu maksimal ya. Kayak gitu. Jadi dari segi fungsi gue lebih milih batalkan sama movement karena lebih berguna aja sih. Ya lu tahu sendiri kayak ini testernya nggak bisa di counter pakai defense sama movement tuh nggak bisa, harus pakai batalkan cuy. Itu bisanya pakai itu ya, kayak gitu aja. Dia kena rebut marble kayak gitu cuy, kena land completion langsung kita attack aja di sini ya. Dia tadi kena biji cuy, kena biji dia selesai ya. Kita panggil pakai pagoda cok, kena kah? Kena cok, let's go. Selesai ya. Selesai cuy, gokil ini. Kita dia pakai angel cut, kita kasih air aja cuy di sini cuy. Kita nggak usah pakai main sekalian 7 ya. Bangkrutin aja selesai cuy di sini cuy. Emang ini kartu bener-bener aneh sih ini. Kartu BUMN ini terlalu menggokil cuy. Kok BUMN dot karena dia kaya cuy. KI kereta api anjir. Sudim lagi ya ini, sampai gua bingung loh sudimnya kemana aja ini sini. Sini aja lah, bodo amat lah. Ini udah auto kill sih cuy, udah kayak gini mah udah enak banget di atas angin sih lu kalau udah posisi kayak gini mah. Ya walau mau dan pertama kedua selama skill lu gacor atau lawan lu yang lu lawan tuh kartu yang sepele kayak gini ya, lu gampang banget cuy diserang cuy. Kayak gitu taser lagi no. Ini batalkan sama taser ini cuman bisa dibatalkan sama batalkan sama movement cuy, nggak bisa pakai defense sama movement, kagak bisa. Kayak gitu. 4B7 cok. Kita lanjut ke gameplay berikutnya saja kalau begitu cok. Oke, let's go. Oke, lawan gue berikutnya adalah Pagi. Nah ini gue anomali sih, ini gue harusnya kemungkinan kalah ya di sini karena Pagi susah cuy, dia bisa tiba-tiba main completion kalau dia jalan pertama. Oke, dia jalan pertama beneran cuy. Wah ini sih antara di sini gemuton gue gem anti landmark ya. Ini bakal gue lihat bakal senyala apa sih anti landmark gue 30% doang sih, dan anti tetel gue yang gue pakai cuma 65% cuy di paladin gue ya. Coba kita lihat ya. Tuh si defense gue nyala, si batalkan tuh ya, batalkan harusnya tuh. Oke, batalkan nyala cuy, batalkan landmark nyala sekali, terus dia harusnya nyepam sih ini walaupun cuma 30% ya, gue agak kurang yakin bakal bisa nyala lagi sih. Lagi masih ada anti tetel gue yang 65 ya, itu nyala lagi cuy, 2 kali nyala ya. 2 kali nyala cuy. Apakah ini bakal kena counter? Kalau kena counter berarti gue menang, kalau nggak kena counter berarti gue kalah. Mungkin kalau ini kalah gue masih sisa 2 nyawa lagi karena kalah 3 kali, berarti kalau ini kalah ya. Kurang 1 lagi no dia no. Aduh, udah sih anti tetel nggak nyala, cuman batalkan makanya nyala 3 kali sih. Waduh, anti tetel yang bermasalah sih ini ya. Anti tetel nggak nyala, cuman batalkannya nyala mulu tuh 3 kali no. Aduh, udah sih kalah. Berarti kalah 3 ya, nyawa gue sisa 2 cuy. Masih ada jaminan 1 kali menang sih. Lanjut ke gameplay berikutnya saja cuy. Oke, let's go. Oke, ternyata gue udah win 9. Ini ketemu lawan yang tadi yang ngalahin gue ya, Bahlil Gibran ya. Gue apal nicknya. Ini gue ronde 9 mau ke 10 ketemu lawan yang gue dikalahin sebelumnya ya gue ya. Dan gue dikasih jalan kedua. Nah, mampus bang. Jalan kedua lu, jalan pertama lu bang. Tadi gue jalan pertama taksi gue gagal nyala ya. Dan ini gue pengen lihat lu jalan pertama bisa make taksi atau enggak nih. Dengan keadaan gue pakai Goblin Fire ya. Ini karena Goblin Fire bisa membuat playernya itu yang mau bangun landmark dari itu map itu nggak jadi cuy. Lihat, lu percaya nggak? Lu percaya ini bakal jadi aneh banget gameplaynya si Kai lawan gue ini. Serius, bakal aneh banget nanti. Kemungkinan ya. Tadi dengan ada Fire Goblin ini jadi
konten berat cuy, lihat aja ya. Jadi yang biasanya lu lihat gue kalau misal pakai taksi itu nyepam landmark ya, di sini lawan gue kemungkinan prediksi gue dia nggak akan bangun landmark semasif gue tadi ya. Lihat nih, jadi aneh dia main air tuh. Pertama dia malah main air, coba satu kegagalan atau satu step yang salah cuy, lihat cuy. Dia nggak akan berani bangun landmark dari fitur map. Nah dia malah diam, mampus. Berarti si Goblin Fire ini bisa membuat psikologis pemainnya itu hancur cuy. Bayangin, biasanya lu pakai taksi atau lu lihat orang pakai taksi atau lu lihat gua main taksi itu brutal di landmarknya. Nah ini jadi gak mau bangun landmark di fitur map. Bayangin loh, dia jadi merubah rencana atau merubah strategi cuy. Coba bayangin, lu udah pakai taksi nih jalan pertama nih, scale-nya baru 0. Tadi lu lihat gua main taksi ya, scale bisa 5 loh. Sebelum gua taksi ya bisa 5. Ini baru 0 cuy. Gimana caranya coba? Sepengaruh itu Goblin Fire cuy, lihat cuy. Sampai lawannya merubah cara bermain. Lu baru bangun landmark sekarang tuh. Dia langsung merubah cara bermain cuy. Ini gimana ceritanya? Ini psikologis lawan gua kena cuy. Udah ke brainwash ya. Udah ke distract sama Goblin Fire gua cuy. Lihat, aneh jadinya mainnya. Mainnya jadi aneh cuy. Biasanya pakai taksi itu nyepam landmark, main scale cepet gitu ya, harus kelar ya. Ini kagak cuy. Itu taksi dia nyala loh. Taksi nyala dikasih kesempatan buat bangun landmark nih, lihat nih. Sudim nih harusnya dia normal ya bangun landmark fitur map. Cuman karena dia tahu gua pakai Goblin Fire, apa yang bakal dia lakukan coba cuy? Tebak cuy. A, apakah dia bangun landmark di area kosong atau tiba ke dasar atau menyalakan air? Ketahu. Kayak B sih. Tiba ke landmark dia. Lah bener, tiba ke landmark dia coy. Aneh banget sih. Dia udah kena kena distract atau kena manipulasi pendant Goblin Fire cuy. Bayangin, udah pakai taksi nyala cuman bangun 2 scalen. Gimana? Butuh tutor dari gua lagi kah? Kayak orang ini butuh tutor dari gua. Padahal tadi gua kalah sama dia loh. Kalah sama dia kena bangkrut ya tadi gua. Di gameplay sebelumnya itu kalah gua karena taksi gua gak nyala. Dan ini gua dikasih jalan kedua, gua bakal kasih paham dia ya. Kasih paham dia cara bermain taksi yang benar itu kayak gimana. Kayak gini bang. Tapi dia harusnya normal aja sih, karena kalau dia bangun landmark yang ada malah kena Goblin Fire. Dan dia malah main seluncuran doang loh. Seluncuran doang, anjir lah. Jadi kasih kesempatan taksi tidak dipergunakan dengan baik cuy. Kayak gini bang, lu tiba kesini nih, lu tinggal injek aja area kosong pakai landmark kayak gini. Injek aja, gak usah takut anjir. Cuman 45 doang, Goblin Fire 45 cuy. Dia kalau nggak aktif itu dia cuma 70 doang. Kesini dulu aja. Oke, kesini dulu aja, air dulu. Dawing gue nggak ada dawing di sini. Oke, kita langsung ke 2 aja. Gue punya opsi bangun landmark atau bikin bikin pola ya. Sini aja 10 mungkin ya. Ke 10 atau kemana ya? Enggak tahu deh. Karena itu ada blok dia ya. Gue takut sama blok dia cuy. Serius aja gue takut sama blok dia. Karena kalau gue nggak bisa bangun itu kacau sih. Bentar, gue pilih dulu ya, kesini aja. Nice, bikin sekalian 1. Sudim nyalain, gue harus mengubah jalur air ke 24, 23 ya. Maksudnya lane 2 langsung ke lane 3 airnya. Biar apa? Biar air yang ada di travel itu hilang cuy. Kalau nggak dihilangin gue nggak bisa taksi cuy. Seperti itu. Nah kayak gini bang, gue bakal bales kayak tadi ya, kayak cara main ya pakai air ya. Nah kayak dia tadi mainnya aneh, gue nggak usah main sekalian deh, gue main bangkrut aja deh. 2B ini keras kepala coba. Kita ke 11 atau 3 bebas. Dan kita sudim aja. Kita masih ada taksi cuy. Kayak gitu cuy. Gak usah dipakai sekalian 7 dah. Karena gua dikasih tiket buat main bangkrut, ya udah kita bangkrutin aja. Sini lagi. Nice. Kayak taksi nyalain ya. Gua belum taksi di sini. Let's go. Jadi aneh cuy, lihat cuy. Dengan adanya si Goblin Fire, cara bermain dia yang seharusnya nyepam landmark jadi aneh cuy. 4B jadi 5B cok, bangkrutnya mampus gak tuh. Lanjut ke gameplay berikutnya saja kalau begitu coy. Oke, let's go. Oke, gak kerasa 5 ronde lagi gue bakal selesai challenge-nya. Dan dia pakai drawing motor cuy, yang digadang-gadang ya. Drawing motor bakal jadi signature skillnya atau kombonya si Kai ya. Gue baru lihat orang pakai drawing motor di ini cuy, di gameplay ini ya. Mana tuh yang drawing motor bakal kepake buat Kai? Gak ada gue lihat cok. Ini dia baru 1 yang bawa ya. Di sini bakal coba segimana fungsinya dari motornya dia. Harusnya sih berguna sih, ada fungsinya sih ya.
Oke, lu mau bertentangan sama biji gua? Coba bangun landmark bang. Nah itulah fungsi motor drawing cuy. Untuk icip-icip landmark dan tunja selesai udah. Ngapain baru jalan sekali tunja langsung selesai cuy. Guna nggak? Gunanya buat jalan pertama langsung end anjir, langsung selesai tunja. Let's go, kita kelarin aja tuh. Mengapa gue dulu suka banget ngejar penen aneh dan gak masuk akal ya, yang menurut kalian tuh penennya aneh dan jelek, tapi gue itu penen paling bagus cuy. Ada masanya penen tuh berguna. Makanya kalau ada diamond nih, lu diamond cukup nih. Ada penen yang menurut kalian ini penen apa sih, lu kejar aja, gak usah skip, gak usah apapun, kejar aja. Cut mah belakangan cuy. Gitu ya, gue lanjut ke gameplay berikutnya saja cuy. Oke, let's go. Ah elah mah Loti tadi Moses tadi kayak full power kena hantam sama palu gua ya, ini apalagi Loti cok, ya ampun, kasih paham gak sih? Jalan pertama lagi gue bikin lu diam dah, lu mending bikin sarimi aja sama Spuat Mas Amba no, masih ada di dapur no, lagi bikin sarimi ya, minta satu no, sama beli telur mungkin ya. Karena di sini lu bakal diam berapa menit ya untuk sementara waktu untuk nungguin gua selesai gameplay ini. Dan BTW skin yang gua pakai sama kayak Loti anjir, peniru ya. Mana yang Loti KW sama Loti asli cuy? Coba cuy, pasti yang ada badaknya sih. Yang jelas punya gua asli ya, yang lawan gue itu KW cuy, KW. Yang punya gue itu asli Loti cok. Let's go lah. Peniru anjir. Oke, kesini aja. Lo kenapa dulu tuh kalau ada penen baru ya, atau penen yang menurut kalian tuh aneh atau nggak tahu skillnya, lu ini kejar aja cuy, kejar aja. Mungkin lu bisa konsultasi ke gua aja mungkin ya, konsultasi dulu ini penen kayak gimana bang, apakah bakal bagus atau enggak. Gue nggak bisa bilang penen ini emang bagus sih untuk sekarang tuh enggak. Mungkin ada waktunya itu penen bakal kepakainya di masa depan ya, kayak gini kasusnya kayak Goblin Op ini. Gue nggak nyangka, atau kalian juga berpikir kayak gue cuy, nggak bakal nyangka kalau Goblin Fire ini bakal counter ini di map jungle kayak gini cuy. Bahkan taksi aja itu bisa terlalu overpower loh, padahal itu taksi keluaran berapa tahun yang lalu sih itu kayak gitu. Nah kalau lu ada diamond nih, ada diamond cukup nih, lu kejar aja, gak usah lu tahan buat ngekeep untuk kartu berikutnya atau kartu next aja gitu. Itu nggak perlu cuy, lu cukup satu kartu meta, lu cukup pakai itu aja langsung. Kalau ada penen yang di eventin lu kejar aja, nggak apa-apa. Urusan diamond habis, lu ngejar kartu juga diamond lu habis gitu. Kejar aja. Kalau semisal pendannya itu bagus ya, atau semisal lu butuh, itu ya itu tergantung kalian juga sih, lu butuh atau enggak ya. Kalau menurut gua, karena ini pendannya bakal jadi combo aneh, bagi gua itu gua kejar sih. Menurut gua itu pen bagus sih, gua kejar gitu. Di luar gua butuh atau enggak ya, gua tetap kejar cuy, kayak gitu ya. Nah kayak gini selesai cuy, dia udah selesai bikin sarimi, gue udah selesai win 7 ya. Win 7 sekarang ya. Kita lanjut ke gameplay berikutnya. Ini udah win 12. Oke, let's go cuy. Oke, di ronde 12 mau ke 13 nih. Ketemu klannya Bang Lucky ya, F1 ya, si Raja 1 Tun. Enggak bang, gue ya Raja 1 Tun. Gua. Dia pakai daun tumbuhan. Daun tumbuhan juga bagus cuy. Menurut gue ya, daun tumbuhan OP banget. Oke, gue yang jalan pertama. Gua Raja, kau bukan Raja bang. Raja 1 Tun, gua ya. Oke, kita bakal bermain taksi aja kayak tadi. Kita manfaatkan tun pertama ini dengan bermain taksi. Semoga taksi gua bensinnya bukan etanol atau bensin minyak sawit atau minyak goreng ya. Oke, kita bikin landmark aja. Bikin polanya kayak gitu cuy. Lu harus ingat lagi ya. Bikin polanya itu di selisih 2 blok dari blok spesial. Supaya apa ya, tadi kalau lu nggak bisa maju mundur, lu bisa ngerol 2 ke blok spesial dan bikin landmark lagi. Kayak gitu aja. Nah gini, sini tiba lagi. Pokoknya lu turn pertama atau roll pertama itu bikin pola dulu di double kayak ini, pola double ya. Lo kayak ini loh, gue nggak maju mundur tapi bisa double 2 dan bangunan mark. Nah habis itu kita ke area ganjil dari travel kayak gitu. Supaya apa, kalau lu nggak maju mundur, lu bisa 5 atau 3 gitu ya. Terus prediksi aja sih skenario yang akan terjadi ke depan ya. Itu cuy, mekaniknya sebenarnya nggak ada sih, cuman strateginya lebih ke strategi roll dadu sih kalau sini. Nah tuh, nggak lompat lagi ya, jadi gua 3. Nah kayak gitu. Terus skenario paling parah kalau motor lu kagak nyala tuh kayak gini cuy. Yang penting lu bisa bikin polanya kayak gini, lu bisa manfaatkan taksinya lagi cuy. Gitu. Kepikiran nggak lu kayak gitu? Nih polanya gua sepil di sini ya. Di mana lagi coba? Lu bermain Elger pakai pola-polaan kayak gini cok. Let's go lah. Berarti ya ini, lu tinggal like aja video ini atau subscribe aja video ini, atau lu perlu follow TikTok gua karena gua juga sering bikin konten atau streaming di TikTok ya. Buat kalian yang
user TikTok ya. Ini promosi dikit ya. Oke, lanjut ke gameplaynya aja cuy. Ini tinggal 2 Sky Island lagi ya. Ini Bang Lucky, aku lagi mengasih tutor ke ini ya, temen farm kamu ya Bang Lucky ya, biar makin jago nih, biar kayak gue nih. Pakai taksi ya. Kurang satu lagi nih. Satu lagi dan menang. Let's go, win sekalian 7 dan sisa 2 ronde lagi nih untuk mengkelarkan CL gue di minggu ini cuy. Oke, let's go lah. Oke, di ronde 13 mau ke 14 ini gue ketemu sama Moses cuy. Let's go, dia pakai set yang standar kayak gini ya. Gue dikasih jalan ke berapa nih? Semoga jalan pertama. Oke, pertama cuy, udah kita bikin dia diam. Lu mending ikut Mas Fuad no, Mas Fuad, Mas Ambar, tambah Mas Doni no. Lagi bikin sarimi sama bikin jus muani ya ampun. Lah ikut aja no lu, gua tinggal main aja ya, lu ikut join aja, nimbrung aja. Lagi bikin menara Babel no dia. Menara Babel aja. Lu jangan cari doksinya cuy, jangan. Jangan nyari doksinya, tolong banget lah. Jangan. Oke. Kita bikin sekalian lagi cuy, main sekalian 7 aja udah. Dia lagi gue suruh bikin sarimi ya sama bikin jus muani ya. Oke. 12 bagus, polanya kayak tadi cuy, jangan lupa cuy, seperti ini aja. Ini udah fix sih pola paling enak kalau main si kayak gini aja. Sudah, lu ini tanpa drawing cuy. Mungkin kalau gua main di map selain jungle ya, ini pasti kan mapnya bakal rotasi nih. Ya mungkin opnya itu bakal gua ilangin ya, Goblin Fight-nya bakal gua ilangin, gua ganti set gue yang normal gitu pakai drawing tumbuhan tapi taksinya masih nyangkut cuy. Kayak gitu ya. Ini si opnya itu ya gunanya buat di map ini doang sih sebenarnya ya. Di map lainnya si Goblin Fight-nya nggak akan kepake gitu. Di sini aja taksi nyalain udah 4 loh. Soalnya lawan gue yang tadi yang kayak terakhir itu ya, itu harusnya mainnya kayak gini. Sebelum taksi dia udah dapat 4 skillnya. Masalahnya tadi dia takut karena ada Goblin, jadi dia baru 0 gitu skillnya. Yang lawan gue tadi yang sebelumnya itu yang kayak terakhir itu ya. Seperti itu. Nah kayak gini gini cara main baik yang benar ya, cara bermain kayak yang baik dan benar cuy. Gini aja selesai. Dan di sini saat gue kagak ada bebas sewa cuy, kalau dilihat-lihat ya kagak ada bebas sewa. Mungkin ya gimana cara bawa bebas sewa, soalnya gue jalan pertama aja udah kelar gamenya cuy. Gimana lawan mau nyerang gue, gimana gue ngasih dia segel gerak. Makanya gue bilang tadi buffnya itu nggak akan kepake, karena ya gue kalau jalan pertama belum tentu gue bisa nyerang gitu, dan belum tentu juga lawannya nyerang gue, karena game juga udah keburu selesai tuh. Kenapa coba? Ini gue kasih tutor ini sampai lu bosan. Lu bukan bosan kalah ya, lu bakal bosan menang cuy pakai kartu kayak ginian cuy, serius. Gue udah ratusan kali main si kayak ini ya. Terhitung dari gue kemarin beli Clover 100 dan habis Clover 100 tuh. Jam terbang gue udah tinggi cuy, main Kai cuy, ternyata cuy 100 kali gameplay cok pakai Kai, dan inilah hasilnya ya, gue bikin konten ini cuy, dan sekalian 7 dengan mudah cuy. Oke, kita lanjut ke gameplay last banget nih. Oke, let's go. Oke, di gameplay last gue ya, ini ketemu Kai full power cuy, dan jangan kira di CL gue itu lawannya gampang cuy, enggak. Level kesusahan di CL gue itu kayak lu jadi WNI cuy. Sumpah susahnya minta ampun cuy. Dengan gua pakai set kayak gini jadi gampang banget gua mainin CL, ngeratain CL, walaupun ya kali 3 kali sih. Cuman overall ya dengan gua main dari tadi ini easy banget cuy. Bahkan gua kurang puas nih win 15 doang nih. Tolong game bikinin 15 ronde lagi buat gua ya, buat gua bisa lanjut CL sampai win 30 kalau bisa ya. Kayaknya lawannya terlalu apa ya, terlalu gampang dikadal-kadalin cuy. Bahkan bisa bikin lawannya bikin sarimi dulu no, sama Mas Fuad, Mas Amba, sama Mas Doni no. Bikin jus muani pakai atau dugem sama Mas Rusdi kayak gitu. Bisa kayak gitu loh dengan set kayak gini ya. Atau kalau bisa ya ini map jangan dirotasi game. Bikin map ini aja terus ya, map jungle kayak gini ya, karena biar si opnya itu kepake terus no. Kalau perlu bikinin satu skill kayak op lagi ya, Fire Goblin tadi ya, bikin skill lagi dan biar kepake lagi no di map kayak ginian ya. Oke, kita langsung bikin celah aja cuy, bikin celah ya, celah bapak kau ya. Oke, kita bikin skeleton aja, ini udah 3 ya, tinggal 4 lagi ya, dipikir-pikir ya 4 lagi nih. Ini lawan gue udah pakai full set Kai cuy, full set Kai dan kedua prediksi gue atau di bayangan kalian pasti ngiranya oh ini bakal kalah sih Bang Dudik nih, karena Bang Dudik dan pertama ya ketemu kayak full power pasti kalah nih. Wow, belum tentu cuy, lihat dulu cuy, lihat akan terjadi nanti kalau dia mulai jalannya, dia disisain berapa kali roll dadu cuy, lihat cuy.
Udah full power nih kayak nih. Ya kali sih kagak bisa nyerang gua sih. Malu sih. Lihat cuy. Oke dia ke situ. Coba lihat. Gua kasih sound effect manual lagi cuy. Lu. Kita taunting pakai emot bon cabe cuy, atau emot ini aja dah. Apa gunanya dia jalan sekali hanya untuk bikin landmark dan stop cuy. Apa coba? Mending gem kostumnya buat gua aja bang, serius bang. Gem kostumnya tuker sama Goblin Fire ya kalau bisa ya. Kayak gitu cuy, bayangin ini udah ronde krusial 15 ya, 15 cuy, 14 mau 15 dah. Kayak gitu kenapa panggil lagi Pagoda ya. Ketawain aja. Kita emot full emot cuy. Ini reward untuk kemenangan gua pada minggu ini ya. Kita emot pakai bon cabe lah, bodo amat lah. 6B cuy, nggak ada perlawanan sama sekali. Good job Goblin Fire dari Kulisit ya. Ini thank you banget Kulisit dan sama kalian semua yang ngasih info Goblin Fire bagus cuy. Let's go lah. Dan jeng win 15 cuy minggu ini, dan gue dapat 2 tiket tambah 1 tadi di ronde 11, dan gue udah bisa nuker background cuy. Overall tadi untuk Sika ini good job banget lah, 10/10 buat gue, bahkan tanpa gem kostum sekalipun cuy. Dengan bermodal 2 pendant dark system ya, taksi sama Goblin Fire, ini udah jadi overkill, bisa counter meta ya, counter attack meta lah pokoknya untuk map jungle ini ya, bisa broken parah cuy. Lu lihat tadi Moses, lu aman gak sih tadi? Lu lihat Moses tadi nyawit dia bikin sarimi sama bikin indomie tadi ya, bikin es money juga sih tadi. Gak ngapa-ngapain cuy, ke knockout semua itu Mani si Moses, si siapapun itu ya. Kecuali pagi sialan sih emang si pagi ya. Jadi gitu aja cuy video gua. Mungkin kalau kalian suka, lu bisa follow TikTok gua juga kalau perlu ya, dan like video ini, dan jangan lupa subscribe cuy, dan tunggu gua di next streaming atau video gua berikutnya. Gua Dodik pamit undur diri. Dadah.